Ya, selamat malam, Mas. Ya, Mas, selamat malam. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ahmad Dwi Rizky. Di sini saya sebagai konselor Mas. Kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Mas Saiful Medrian. Oke, Mas Saiful Medrian. Ini Mas Saiful Medrian posisinya di mana nih? Saya posisinya sekarang lagi di Cilacap di rumah, Mas. Di Cilacap. Oke, terus kesibukannya akhir-akhir ini apa ini? Ngapain aja nih? Sibukannya main game sama kuliah Oke, kuliah di mana, Mas? di Universitas Mercubuana. Tapi saya yang kampus 3, Mas. Oh, kampus 3. Kampus 3 tuh yang di Timur PN itu ya? Ya, benar. Oke, baik. Eh ya, jadi kali ini kita akan mengadakan sesi konseling ya, Mas. Sebelumnya Ya, Mas Mas. Saiful udah pernah mengikuti sesi konseling? Sudah pernah, Mas? Oke, jadi untuk peraturannya kurang lebih sama dengan yang telah dilakukan Mas Saiful sebelumnya dengan konselor Mas Saiful. Tentu kerahasiaan di sini terjamin dan Mas Saiful bisa menceritakan kira-kira apa saja yang Mas Saiful ingin ceritakan gitu. Mungkin bisa langsung dimulai saja. Kira-kira Mas Saiful ingin bercerita apa nih? Ya, baik, Mas. Terima kasih sebelumnya atas peringatannya terkait peraturannya yang dalam sesi konseling. Sini saya mau cerita kepada Mas bahwa saya tuh ngerasa itu kok sama tetangga dikiranya saya cuman main-main tok ya Mas. Di rumah aja dikiranya nggak sekolah kayak gitu dibandingin mungkin anggapan tetangga itu dikiranya saya nggak sekolah gitu, cuman tidur-tiduran tok gitu. Padahal mah kan beda Mas gitu sekolah daring sama sekolah SMA di sini tuh karena kalau sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu kalau di sini belum diajarin lewat aplikasi Google Meet, Google Zoom gitu. Jadi siswa-siswa SD, SMP itu mereka cuman sekolahnya dari WhatsApp grup gitu kan perbandingannya jauh gitu. Jadi mereka dari SD sampai SMA masih bisa pada main-main keluar gitu. Nah, itu terkadang tetangga tuh ada yang bilang, "Geneng di rumah cuman tidur-tiduran tok, nggak mau keluar, kenapa?" Kayak gitu kan. Nah, itu saya sebenarnya males jawab gitu Mas, ya mendingan diem aja lah gitu. Kan sekolah tuh kuliah tuh pusing Mas kalau daring tuh nggak beda sama offline. Kalau offline kita kan tatap muka, dijelasin secara langsung. Kalau daring itu kita cari sendiri, kuotanya sendiri, kayak gitulah pusing Mas. Oke, jadi tetangga ngomong kayak gitu karena mungkin salah satu faktornya karena Mas Saiful jarang keluar ya karena kesibukan kuliah itu ya, kuliah daring gitu. Iya Mas, ya kayak Oke. gitu. Memang kira sesibuk apa nih Mas kuliah daring ini? Kan berhubung ini saya sudah semester sebenarnya kan saya awal kuliah daring itu awal COVID. Nah, awal COVID itu kuliah daring. Nah, pertama tuh masih uji coba satu kali pertemuan di pertemuan satu kan di semester 4. Nah, masih kuliah daring. Terus tiba-tiba ada himbauan katanya masih kuliah daring. Nah, pas kuliah daring itu berbeda kan kalau misalkan tatap muka tugasnya jarang gitu loh. Tugasnya itu bisa diselesaikan di
kelas, bisa didiskusikan, dipresentasikan langsung. Kalau kuliah daring itu tugasnya itu satu mata kuliah, satu tugas setiap hari gitu. Jadi kita harus cari informasi melalui jurnal atau segala macam. Jadi itu waktunya kekuras banyak Mas gitu. Dan terkadang sama saya terselingin buat main game Mas biar nggak jenuh. Oh gitu. Oke. Banyak Jadi yang Mas Saiful rasakan selama kuliah daring itu jenuh, terus kira-kira apa lagi nih Mas selain jenuh tadi? selain jenuh, terus ini Mas nggak nurut kalau dibilang sama orang tua, kadang-kadang sok gimana ya? Ya saya tuh kalau dibilangin ngeyel, nggak karepe dewek. Kalau bahasa Cilacapnya tuh, kalau bahasa Biasanya orang tua Indonesianya, bilangin apa tuh Mas? Maaf saya potong. Biasanya orang tua bilangin apa itu? biasanya orang tua tuh kalau bilangin, udah jangan main HP terus, kasihan matanya buat istirahat, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tuh pengen Mas kayak gitu istirahat. Cuman kadang-kadang sok main ini loh, apa biar saya soalnya ada dosen psikologi juga bahwa main game ya, cuman bisa ngilangin. Cuman kadang-kadang sok udah terlanjur, udah seneng ya gimana ya, kadang-kadang lupa aturan juga dari situ sih Mas. Oke. Terus kalau misalnya jenuh itu kira-kira apalagi nih Mas, berpengaruh nggak sama fisiknya gitu? Ya Halo, Mas Saiful? Bisa dengar suara saya, Mas? Kok macet ya? kelompoknya banyak, harus terjun lapangan juga, mondar-mandir, terus akses internetnya juga kadang-kadang sok terkendala. Ya, mohon maaf Mas Saiful, bisa diulang tadi, ini koneksinya kurang bagus di sini. Oh iya Mas, saya ulangi ya Mas, kadang-kadang tuh saya ngerasa capek duduk terus gitu, nggak ada gerakan, karena apa ya Mas, kuliahnya tuh dari pagi sampai siang gitu, terus nah udah kuliah habis itu harus ngerjain, terus mungkin dari situ tuh belakang sini tuh kadang-kadang capek Mas, paling itu kalau dari fisik, soalnya kan ya harus ngerjain tugas secara ini apa namanya, secara daring, harus terjun ke lapangan juga, ngambil data, ada beberapa mata kuliah sih kayak gitu. Jadi kadang-kadang sok lebih capek Mas kuliah daring Mas, penjelasannya juga kurang. Oh gitu. Misalnya lagi capek, terus tadi fisiknya lelah, itu yang Mas Saiful rasakan itu, yang Mas Saiful lakukan itu apa? Ya, tiduran main game paling, rebahan kayak Mas, makanya saya jarang keluar rumah Mas, keluar rumah paling cuman ke rumah teman itu Oke, guys, ya bisa dilanjut Mas. paling kayak gitu seminggu sekali keluarnya paling. Oke. Jadi gitu ya Mas, keluar rumah ya tiduran itu juga yang Mas Saiful lakukan ya, kemudian istirahat sejenak, terus ya kalau lagi suntuk keluar walaupun itu nggak sering-sering amat gitu ya Mas. Itu juga menurut saya itu juga sudah baik menurut saya, dan itu juga yang saya lakukan kalau misalnya lagi jenuh di rumah aja, itu ya istirahat sejenak sebelum akhirnya melanjutkan aktivitas lagi sih gitu.
Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan, Mas? Nah, kan itu Mas, saya kadang-kadang sebel sama dosen. Dosennya itu apa ya, ada yang baik, ada yang enggak baiknya tuh dalam artian ini ngasih pengertian buat ngasih penjelasan. Ada yang dosen kriteria mata kuliahnya ini tuh butuh penjelasan gitu. Tapi kadang-kadang dosennya itu sibuk sendiri gitu, nggak punya tanggung jawab. Saya ini Mas, rasanya tuh nggak kebantu. Padahal mah mata kuliah itu tuh sebenarnya penting loh Mas buat di semester selanjutnya. Cuman dari dosennya tuh boro-boro ada perhatiannya dari ngejelasin. Jadi nanti kalau kita udah ngerjain nggak tahu tuh benar apa salahnya. Kan kadang-kadang di situ tuh dan rasanya tuh lemes kayak gitu temen ya kuliah daring gitu. Pusing kayak gitu Mas. Sudah pernah dikomunikasikan sama dosen yang bersangkutan untuk mengadakan kelas tambahan gitu misalnya? Kalau dari dosennya sendiri susah dihubungin Mas. Kadang-kadang juga suka salah ngatur jadwal, kadang-kadang uploadnya ke lebih cepat, kadang-kadang lebih lama, terus tiba-tiba waktunya habis. Nah, dari situ tuh kayaknya beda teman ya sama sekolah daring gitu. Sama sekolah kuliah offline. Kadang-kadang mending enak offline Mas kalau di semester tua tuh. Karena di semester tua tuh coba ya banyak mata kuliah penting praktikum terjun ke lapangannya jadi enak mungkin ya kondisinya itu sih lah corona sih Mas lah. Iya, kondisinya nggak memungkinkan ya Mas untuk saat ini. Sebenarnya ya memang efektif online sepertinya ya, karena misalnya mau terjun ke lapangan itu lebih mudah dilakukan ketika kuliah offline maksud saya. Ya, mungkin ada lagi Mas yang ingin diceritakan? Atau sudah cukup? Ya kayak gitu Mas, saya tuh bingung gitu. Gimana ya kalau misalkan buat ngilangin stresnya saya biar selain main game tuh ada lagi enggak ya gitu loh. Ya, Biar nggak dimarahin kalau juga sama misalnya orang dari tua. saya Mas, mohon maaf saya potong. Kalau misalnya yang saya lakukan ini ya Mas, kalau misalnya sedang jenuh, itu saya biasa komunikasi sama teman, kemudian bisa nelpon atau ngajak ketemu gitu. Nah itu cukup meredakan suntuk, stres juga gitu. Walaupun mungkin dari ketemu itu kita nggak secara langsung dapat solusi dari permasalahan, cuman kita jadi ngerasa ya lega aja ketemu teman, ngobrol-ngobrol gitu. Itu sih kalau yang saya lakukan biasanya, Mas. Tapi kadang-kadang Gimana, Mas? Putus-putus ini, Mas. Mohon maaf. ngobrol sama temen moodnya nggak enak jadi nggak enak juga Mas buat ngobrol Mas. Iya, ya tentu kita juga menyesuaikan kira-kira kapan kita bisa ketemu sama teman, terus juga apakah temannya juga memungkinkan untuk ketemu, sedang sibuk atau tidak gitu. Dan apakah itu, ya apakah memungkinkan gitu Mas, itu juga dipertimbangkan sebelum ketemu. Berarti ini ya Mas lebih banyak apa ya enjoy aja apa gimana ya Mas ya? Iya tentu dijalani saja ya, karena mau nggak mau kondisinya emang lagi seperti ini ya Mas, semuanya berubah secara drastis gitu, baik yang pendidikan SD, SMP maupun SMA, kuliah pun sekarang kuliahnya online walaupun udah ada beberapa yang masuk.
tapi kebanyakan masih online karena memang kondisinya belum memungkinkan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan sama perubahan sama keadaan gitu Mas. Itu kalau menurut saya Mas. Ya baik Mas. Ya saya inilah coba. Ya sebenarnya saya juga itu Mas, kepengen kayak gitu. Cuman apa ya? Males sayanya orangnya Mas. Malesnya dalam hal apa ini Mas? Malesnya dalam hal apa ya? Kayak ini contoh pengen ngerjain tugas tapi nanti dulu kayak gitu, dulur-ulur nggak cepat, terus nah pas udah hari deadline-nya kayak gitu buru-buru. Nah apa salah saya juga ya Mas kayak gitu Mas? Ya sebenarnya itu juga mungkin salah satu yang membuat Mas Saiful bikin makin stres gitu ya, karena pekerjaan menumpuk-numpuk karena nggak dicicil, karena nggak dikerjain gitu. Kalau misalnya Mas Saiful hari ini lagi nggak oke, lagi nggak mood, mungkin bisa dikasih waktu sebentar buat relax gitu. Tapi akhirnya kan tetap harus dicicil pelan-pelan aja gitu, walaupun yang penting jalan gitu. Tentu itu yang penting sih gitu menurut saya. Baik Mas. Ya. Berarti permasalahan saya ya itu ya Mas. Apa namanya tadi saya itu kurang enjoy. Ya berusahalah untuk kedepannya biar nggak malas-malasan lagi lah. Kayak gitu ya Mas ya. Iya Mas, maksudnya walaupun kita manusiawi sekali, misalnya ada tugas, kemudian kesulitan, kemudian kita berkeluh kesah, ya itu sebenarnya wajar dan itu juga banyak terjadi gitu. Saya pun sendiri juga kadang seperti itu. Cuman di balik kita sedang merasa mengeluh dan lain-lain, itu juga jadi tetap harus dikerjakan walaupun pelan-pelan gitu. Jadi walaupun mengeluh ya tetap dikerjakan gitu Mas maksudnya. Baik Mas. Ya saya coba beradaptasi ya Mas lah di kuliah daring inilah. Semoga aja cepet kuliah offline Mas. Iya Mas ya. Semoga ini cepat selesai ya Mas. Sekarang juga sepertinya vaksinnya sudah digenjot terus dan semoga nggak lama lagi bisa kuliah offline, yang bekerja juga udah normal lagi gitu ya Mas. Semuanya kembali seperti semula dan semuanya bisa bekerja seperti dahulu lagi. Mungkin Iya Mas. ada lagi Mas yang ingin diceritakan? Kira-kira apa ya Mas ya yang kalau misalkan kalau cara-cara kayak gitu kalau misalkan kurang tepat. Mohon maaf ini tadi kesenggol Mas. Iya Mas, gimana Mas? Iya Mas, Masnya lucu kok. Iya, bisa dilanjut Mas. Iya Mas. Nah nah Mas ya offline ketemu teman. Mas ini mohon maaf putus-putus Mas. Bisa diulang lagi? Iya, nah kayak gini tuh hal-hal yang dikangenin Mas pas kuliah offline, ada ngobrol sama temen habis kuliah kayak gitu. Nggak kayak kuliah daring, jenuh Mas di rumah terus, tugasnya banyak kayak gitu. Nah, kayak hal-hal yang ketawa-ketawa bareng teman gitu tuh rasanya seneng gitu loh Mas.
Iya, tapi sekarang mungkin bisa disiasati gitu ya Mas, dengan cara misalnya Mas Saiful ngobrol sama teman lewat online dengan Zoom ketemu kayak gini, atau misalnya lewat WhatsApp, telepon gitu, video call ya, itu sebenarnya tetap beda ya Mas dengan ketemu langsung gitu. Ketemu langsung tuh eh, lebih ada feel-nya gitu. Cuman ya salah satu jalannya yang bisa dilakukan saat ini mungkin seperti itu gitu. Sih Mas, kayak gitu Mas. Ya, ya, ya. Ya ini terima kasih ya Mas ya. Jadi saya rasa tahu nih. Nih makasih banget Mas. Oke, sama-sama Mas Saiful. Terima kasih juga udah berkenan pada malam hari ini untuk meluangkan waktu. Ya, kita sharing di sini, Mas Saiful sharing tentang apa aja yang perlu kesahnya gitu. Nah, ini terima kasih banyak gitu. Ada lagi Mas yang ingin diceritakan atau sudah cukup? Ya, bisa dengar suara saya Mas? Ada lagi yang ingin Ya, diceritakan? bisa Mas, bisa terdengar. Iya. Ya udahlah, kayak Oke. gitu dulu aja Mas. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mas atas waktunya. Tadi seperti yang udah kita bahas, semoga ini bisa berguna gitu. Mohon maaf kalau selama konseling ini saya banyak kesalahan ya Mas. Terima kasih Mas Saiful. Selamat malam Mas Saiful. Oh ya Mas, terima kasih juga Mas. Selamat malam Mas.